kami sampai kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pelayanan kami yang ambil bagian Tuhan, baik singer, leader, pemain musik Tuhan, LC proyektor, dan yang lainnya Tuhan, setiap terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, agar setiap apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh membawa berkat sukacita bagi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kamu juga serahkan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan oleh darah-Mu hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini yang diserahkan zaman hidup dalam nama Yesus. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi walaupun masih menjalankan prokes yang ada. Biarlah kita akan senantiasa bersatu hati di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa bersama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan, Kau persiapkan kami semua. Biarlah Tuhan, kami memuji mempermuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, dalam kami memuji Engkau, dalam kami dengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dan disertakan dengan perjamuan kudus. Kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Saudara, walaupun di masa pandemi ini kehidupan kita tidak menentu ya, banyak sekali kacauan. Tapi kalau kita senantiasa berserah kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita akan sama-sama mempermuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur dalam kehidupan kita. Haleluya. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah beriku Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya.
Tuhan Yesus menebus kita tidak dengan barang yang fana atau yang apa, tapi Tuhan Yesus menebus dengan darah, dengan cucuran air mata untuk menebus kita semua dengan darah yang begitu luar biasa. Tuhan telah mengangkat kita dari kehidupan lama kita. Mari saudara, biarlah kehidupan kita semakin hari semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Amin. Hidup ini ku letakkan, amin, dalam hikmat-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau pujian ini ada satu pernyataan di dalam hati, jadilah seperti yang Kau ingini. Ketika saudara memujikan ini, mari kita pujikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena kalau kita mengatakan bahwa jadilah seperti yang Kau ingini, berarti kehidupan kita seluruhnya kita serahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat ini renungkan pujian ini. Syukur. Dia telah mati bagi kita. Syukur. Begitu luar biasa pengorbanannya. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Lama-lama. Saat ini letakkan seluruh kehidupanmu di hadapan Dia. Sakitmu, kesusahanmu, penderitaanmu. Lama. Percobaan-percobaan yang ada dalam saat ini pada engkau. Mari kita akan angkat tinggi-tinggi di atas kepala tangan kita. Angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat tangan kami. Engkau melihat tangan kami yang terangkat. Hamba yakin dan percaya Tuhan. Saat ini alirkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Jamah. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Ya Allah. Haleluya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya kuasa-Mu mengalir. Amin. Mengalir. Amin. Mengalir. Amin. Mengalir. 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 Amin. Amin. Haleluya. Jesus, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Jadilah padaku seperti. Lagi katakan jadilah. Sekali lagi. Bentuk penyerahan kita pada Dia. Kau ini. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Haleluya. Ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya pagi hari ini kasih karunia-Mu turun atas kami Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kehidupan kami, dalam kami menghadapi masing-masing masalah kami yakin dan percaya belas kasih-Mu turun membereskan setiap permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih karena kami tahu hidup di dunia ini tidak lepas dari segala godaan-godaan lawan-Mu yaitu si iblis. Tuhan, pagi hari ini kami mau Tuhan kehidupan kami persembahkan pada Engkau dengan keadaan sehat Tuhan. Untuk itu Tuhan pagi hari ini haleluya. Haleluya, jabarkan firman-Mu
Supaya kami boleh mengerti bagaimana kami harus menghadapi kehidupan kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu. Sehingga apapun yang hamba katakan bukan berasal dari hamba, tapi dari Engkau pribadi. Sehingga baik yang mendengar maupun yang menyampaikan sama-sama terberkati oleh firman-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Maaf, mic-nya agak dikerasin dikit. Ini agak tebel nih. Cek, treble-nya lagi. Triple-nya gedein. Bisa ngerti nggak triple-nya? Nggak ngerti ya? Oh, mic-nya salah. Cek. Oh iya, oke. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera itu artinya ya di dalam Tuhan. Haleluya, saya tahu pagi hari ini Tuhan beserta kita. Amin. Sekali lagi amin. Ya, luar biasa. Saya mengadakan ibadah seperti ini deg-deg plus juga, saudara. Tapi saya yakin dan percaya dan saya berdoa bagi Tuhan. Tuhan, bentengi jemaat Kampung Sewu, bentengi gereja Kampung Sewu, bentengi. Bisa katakan amin sekali lagi? Haleluya. Ya, haleluya. Saudaraku yang dalam Yesus, pagi hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucap syukur. Kalau Tuhan masih menyertai saya di dalam saya menjadi hamba Tuhan ya, dimanapun dia pakai saya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dalam Yesus, tentunya pagi hari ini, haleluya, ini merupakan satu anugerah bagi saya. Ini dipakai kok ngembun radioku. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dalam Yesus Kristus, saya katakan bahwa setiap kehidupan masih belum bisa lepas dari permasalahan. Betul? Tadi leader sudah ngomong, apalagi saat sekarang. Waduh, ya luar biasa. Walaupun sekarang di Solo ini levelnya apa? 3 ya? Ya 3, tapi nyatanya ya masih dibatasi. Ya apalagi tempat-tempat rekreasi belum dibuka. Ya, Tangmangu sudah penuh dalan-dalan nih. Ya, tapi tempat rekreasinya belum boleh. Ya, berarti masih ada batasan. Tapi saya yakin dan percaya kalau untuk ibadah Tuhan khususkan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dalam Yesus Kristus, haleluya. Nah, saudara, seringkali kita di dalam beribadah mengikut Tuhan Yesus, kita ini sering menghadapi masalah dalam kehidupan kita sendiri. Ya, seringkali dalam kehidupan ini kita merasa kok kenapa ya? Hidupku ini kok begini ya? Kenapa aku kok masih begini ya? Masih berlawanan dengan firman Tuhan ya? Kenapa aku kok enggak bisa mengendalikan diriku sendiri ya? Betul-betul kira-kira. Saya kadang-kadang masih menghadapi itu. Kita ini seringkali masuk di dalam titik lemah kita enggak mudeng. Kita seringkali bertanya kenapa ya? Kenapa kok bisa begitu ya? Ini seringkali terjadi. Membuat kehidupan kita ini saling bingung. Saudaraku yang dalam Yesus, pagi hari ini saya katakan mari kita sama-sama belajar, mengerti. Apa yang menjadi penyakit di dalam hati kita, apa yang menjadi penyakit dalam jiwa kita. Supaya ketika kita menghadapi kegundahan dalam hidup kita ini, ya keresahan dalam diri kita ini kita ngerti, mudeng. Gitu. Penyebabnya apa sih? Ya, kalau enggak ngerti bahaya, benar. Ya, nanti kita akan baca di dalam satu kisah. Seringkali ini saya bawa karena ini menjadi inspirasi tersendiri buat saya. Ya, seorang raja yang besar dipilih untuk mengepalai sebuah negara. Memimpin rakyat yang besar. Tapi dia tidak mengerti cara mengendalikan dirinya sendiri. Cara mengerti, memahami kenapa ya kok begitu ya diriku. Kenapa kegagalan terjadi dalam hidupku ya? Kenapa dalam akhir hidupku kok begitu? Tragis. Ya. Nah, pagi
pagi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita memahami. Supaya apa? Korban Kristus tidak sia-sia. Kita sudah ke gereja, kita datang beribadah, berdoa, mendengar firman Tuhan. Ya, percaya dengan ketebusan darah Kristus, tapi seringkali itu menjadi sia-sia. Ujung-ujungnya kekristenan kita ambles. Ini jangan terjadi. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama gali firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi diri kita sendiri yang seringkali menghadapi masalah yang tidak teratasi. Bingung. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saya akan ajak saudara dalam membaca firman Tuhan 1 Samuel. Ngembun terus ya, susah. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang dalam Yesus. Kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-10. Di sini katakan begini. Sudah siap ya? Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Perhatikan baik-baik. Keesokan harinya, kadang-kadang hari-hari itu, pagi hari, siang hari, sore hari, seringkali kehidupan kita ini merasakan godaan iblis. Ya, merasakan sesuatu yang membuat kita melawan firman Tuhan. Membuat kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita, seperti Raja Saul. Ya. Sehingga ia kerasukan. Nah ini, gak terdeteksi. Gak terdeteksi. Haleluya. Dulu saya kalau dagang barang-barang jimat, saya apa itu, barang-barang antik ya, kalau tak jimat kok kita ya. Ya sering kali saya katakan, sudah saya saksikan ya, bagaimana saya berdagang, ya, naik dagang dikatakan dagang enggak boleh, mahar, ya, sistem mahar. Ya. Rasakan tetap dagang, cari keuntungan. Ya, haleluya. Barang-barang iblis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya melihat orang yang hatinya mulai kosong, cepat kena. Ya. Tapi kalau orang itu tetap beriman, kuat, gak akan kena. Saya bukan berbangga pada diri saya sendiri. Saya masuk dalam transaksi. Ya seringkali saya dites. Rambut dipegang, dikrek. Ya. Orang mempan. Ya. Saya menyaksikan gue tembak duar, orang pasah. Ya, saudaraku yang dalam Yesus. Orang pasah. Ya, orang yang mau percaya kepada hal seperti itu bisa. Tapi ketika saya masuk, gagal terus dalam transaksi. Orang ngomong, wis kowe rasa melu lah. Gawa sial kowe lah, Rika gawa sial. Ya. Kenapa dalam dasar hati saya yang terdalam, saya tetap meletakkan nama Yesus. Saat ini saudara meletakkan nama Yesus dalam hati saudara. Amin. Amin. Atau masih ada yang lain? Ini pertanyaannya saudara. Betul. Loh, kenapa orang bisa kerasukan? Kenapa Saul kerasukan? Di dalam jiwa Saul sudah sakit. Kenapa orang-orang Kristen masuk dalam jebakan iblis? Jiwanya sakit. Perhatikan baik-baik. Kenapa firman Tuhan mental ketika disampaikan? Tidak mau diterima. Ya, adanya suara-suara iblis, kerasukan seperti Raja Saul ini. Why, kenapa? Nah, saudaraku yang kasih dalam Yesus, ini loh. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Ya, perhatikan orang yang percaya. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, perhatikan. Saul kerasukan. Sementara Daud tidak merasakan apa-apa. Dia main kecapi. Walaupun di hadapannya ada kuasa roh jahat. Walaupun di depannya, di sebelahnya, di dekatnya ada kuasa roh jahat. Tetapi Daud tetap memainkan kecapinya.
Haleluya. Daud tetap memainkan kecapinya. Luar biasa. Gak terpengaruh. Ya, haleluya. Adapun Saul, adapun Saul ada tombak di tangannya. Nah ini bahaya. Kalau orang yang jahat, ketika dia mulai kerasukan, yang dipegang apa? Sesuatu yang mematikan. Betul enggak? Tombak ini sesuatu yang mematikan enggak? Betul ya? Nah kalau orang percaya coba ditombak, anak mati. Ya, ketika orang mulai goyah iman, ketika orang mulai kerasukan, yang dipegang, perhatikan baik-baik di sini, sesuatu yang mematikan. Maka pagi hari ini kita harus memahami jiwa kita. Memahami jiwa kita yang sakit. Memahami jiwa yang sakit. Kenapa? Untuk meraih anugerah Tuhan. Itu tema pada pagi hari ini. Maka kita harus memahami jiwa yang sakit untuk meraih anugerah Tuhan. Jangan seperti Saul, gak ngerti. Sampai akhirnya dia pegang sesuatu yang mematikan. Ini berbahaya. Apa yang saudara pegang pagi hari ini? Sesuatu yang mematikan. Untuk iman saudaramu, untuk iman kita semua, untuk iman kita pribadi. Apa yang saudara pegang saat ini? Apa yang saudara pegang? Mematikan, melewati mulut kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan kita. Itu sesuatu yang mematikan. Apa yang saudara pegang pagi hari ini? Kalau ada sesuatu yang mematikan saat ini dalam nama Yesus, letakkan di bawah kaki Yesus. Amin. Kalau engkau masih mengingat sesuatu untuk berbuat kejahatan pagi hari ini, darah Kristus sudah ada di hadapan saudara. Kita letakkan itu. Ya, sesuatu yang mematikan kita injak dalam nama Yesus. Jangan seperti Saul. Digowo terus, akhirnya dilempar. Dalam ceritanya akhirnya dilempar. Kenapa? Dia terus memegang itu. Jangan pegang, lepas. Mungkin engkau dendam dengan suamimu, dendam dengan istrimu, dendam dengan anakmu, dendam dengan tetanggamu, dengan rekan sekerjamu dan sebagainya. Pagi hari ini letakkan, letakkan, letakkan. Amin. Kalau enggak kita enggak bisa memahami. Next. Ya, kita enggak akan bisa memahami. Haleluya. Nih loh, Tuhan sangat menyukai umatnya yang mencari setiap anugerahnya seperti kita saat ini. Dia suka. Tapi perhatikan perkataannya lebih lagi. Tapi dia sangat menentang para pencari dengan keadaan jiwa yang sakit. Dia suka dengan ibadah kita. Dia suka dengan korban-korban yang sudah diberikan. Dia sangat suka. Ya. Tapi dia tidak suka ketika kita datang dengan jiwa yang sakit. Ya. Jiwa yang sakit, jiwa yang kerasukan iblis. Jiwa yang senantiasa tertuntun oleh perbuatan-perbuatan jahat. Haleluya. Untuk itu kita harus memahami kondisi jiwa yang sakit ini dikatakan dalam tulisan saya. Untuk pahami, ayo kita pahami pagi hari ini. Ya, supaya kita bisa meraih anugerahnya. Nah terus pertanyaannya bagaimana kita memahaminya? Caranya seperti apa? Ya, kita laju. Next. Ya, waktunya sangat singkat. Kita laju saja. Next. Ya, 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9. Ya, haleluya. Tidak usah dibaca, tapi ini tentang Saul tidak sabar. Ya, ketika bangsa Israel meninggalkan dia, ini kan seringkali saya ceritakan ya. Meninggalkan dia ketika musuh datang resah, mempersembahkan korban, tidak datang-datang Nabi Elisa. Dia resah, kemudian dia melanggar firman Tuhan dengan mempersembahkan korban dengan sendiri. Sangat-sangat tidak menghargai hamba Tuhan. Sangat-sangat tidak menghargai perintah Tuhan. Nah ini. Ya. Haleluya. Sayang Saul tidak menyadari. Nah makanya saya katakan, ini loh. Kita ini harus memahami saat apa sih? Kita memahami saat kita mengalami kontraksi terhadap kebenaran Tuhan. Kok kayak wong meteng. Kalau saudara memahami, melihat orang yang hamil, saat-saat dia mengalami kontraksi, waduh sakitnya bukan main. Ya, saya anak pertama, anak saya Dina itu sampai 3 hari tidak tidur. Ya,
ya tidur-tidur ayam. Ya karena baru pertama saya. Baru ini, aduh, tak jak, yus melaku, tak tuntun jalan. Ya susternya ngomong, biasa pak, tenang. Wah, saya aku anyel suster. Ya, anyel mbahmu. Saya marah saya. Ya dulu masih muda saya. Wow, pikir, wah saya marah. Ya dulu saya belum jadi hamba Tuhan. Ngamuk aku. Kenapa? Melihat istri saya begitu. Walaupun dia enggak bersuara, memang dia tahan sakit orang. Dia enggak bersuara. Ya makanya saya heran kalau orang teriak-teriak saat rumah sakit kerumunan, aku bingung kok bojoku dhisik orang ngono ya. Wah, sakit. Tegang, uratnya di sini tegang. Ketegangan, kontraksi itu kan mengalami ketegangan. Pengerutan. Atau perut. Ya, ketegangan. Wow. Nah ini saat kita mengalami kontraksi terhadap kebenaran Tuhan ketika kita mendengar firman Tuhan, tegang. Ya, haleluya. Sakit. Ada roh penolakan rasanya Tuhan. Ya, tegang. Haleluya. Itu salah satu tandanya. Itu tandanya. Ya, makanya kalau dengar firman Tuhan, ada sesuatu yang sakit di hati kita, di pikiran kita, di jiwa kita. Haleluya. Jangan justru terus pergi, terus jangan menutup hatimu. Nah, itu justru tanda-tanda bahwa kita ini, ya haleluya, ada sakit dalam jiwa kita. Apa itu saya nggak tahu. Yang tahu saudara, dengan firman Tuhan sakit. Lah, tegang nih. Lah kenapa? Lu kalau orang polos-polos saja tegang nggak kira-kira dengar lu? Enggak, biasa-biasa saja. Tapi kalau ada orang melakukan dosa, firman Tuhan ngantem, orang enak rasanya. Mungkin bisa ngomong awas ke metu Pak Pendeta. Ada ketegangan. Nah, ini bahaya. Ya, ada ketegangan. Haleluya. Dengan lahirnya ketidaktaatan atau roh pemberontakan ini. Ketika mendengar tegang. Nah, ya, itu lahir roh pemberontakan. Kalau saat ini kita mendengar firman Tuhan, ada roh pemberontakan tepat tekan dalam nama Yesus. Ya, siapapun dia. Firman Tuhan pagi ini disampaikan. Kita malam ketegangan. Dan ada roh pemberontakan. Ya, mulai menguasai. Dikatakan dalam nama Yesus. Pergi. Jangan sampai dipelihara loh. Kalau nanti dipelihara sampai keluar sana, roh pemberontakan itu terus terpelihara, bahaya loh. Roh pemberontakan itu luar biasa. Nanti saudara akan menjadi pemberontak dimanapun juga. Haleluya. Tidak cuma di gereja, tapi di luar sana roh pemberontakan itu akan yang mengendalikan saudara. Haleluya. Itu bisa mengacaukan dalam segala situasi. Ya, kalau saudara lihat para pemberontak itu mengacaukan segala situasi. Saudaraku yang dalam Yesus, kemerdekaan dinodai oleh para pemberontak. Haleluya. Menjadikan negara ini gersang gerah. Gak karuan. Ya. Kalau gereja ada pemberontak itu akan melahirkan satu kegerahan. Orang penak rasanya. Ya, haleluya. Tidak ada roh penundukan diri. Rasanya gak enak. Ya, diisi dengan orang-orang yang hatinya keras. Terus, ini bahaya. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang sedang Yesus Kristus. Haleluya. Ya, Roma 5 ayat 19 mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Pemberontakan dan ini ya ketaatan itu hasilnya berbeda. Ketika tidak ada roh pemberontakan, ini luar biasa. Ya. Orang lain pun merasakan kebenaran. Ya, nanti saudara hayati ayat ini. Satu orang. Ya, dikatakan. Di sini katakan begini.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang itu manusia pertama, ya, telah menjadi berdosa. Demikian pula ketaatan Tuhan Yesus satu orang, ya, haleluya. Semua orang menjadi benar. Tuhan Yesus membawa efek kepada semua orang, kepada pembenaran. Nah, ini yang harus kita ngerti. Mari, jiwa kita yang sakit musim, ada roh pemberontakan, lawan dalam nama Yesus. Ya, jangan seperti manusia pertama Adam, tapi jadilah manusia yang kedua, yaitu anak manusia Tuhan Yesus, yang membawa dampak kebenaran. Ya, luar biasa. Dengan lahirnya ketidaktaatan, nah ini bahaya. Ayo singkirkan itu. Kalau pagi hari Anda ada, singkirkan. Haleluya. Ya, haleluya. Terus dengan masih mempertahankan traumatik kehidupan lama. Ya, kalau saudara saat ini masih dihantui oleh peristiwa-peristiwa lama melekat di seperti penyakit, trauma, gak bisa ngelepasin. Nah ini diwaspadai, ya, diwaspadai. Ini juga salah satu bentuk orang yang mulai hidup di dalam perlawanan terhadap kebenaran Tuhan. Ini bahaya, saya. Ya. Orang yang seperti ini ketika mendengar firman Tuhan pasti akan mengalami kontraksi di sini. Iya, Pak Pendeta orang ngalami apa yang aku alami dulu. Lu kan dewe-dewe, saya. Peristiwamu dengan peristiwaku beda. Ya. Peristiwa Anda dengan peristiwa saya sangat berbeda mungkin. Saya masa kecil, kalau boleh dibilang dengan kondisi sekarang beda. Cara papa saya ngajar saya enggak tanggung-tanggung. Ya. Kadang kamu dibilang di sini, aduh kok ngono ya. Itu sebelum saya menikah saya enggak ngerti, tapi ketika saya mengerti, oh tujuan wong tuaku boleh ngono. Ada sakit di sini. Ya. Karena aku kecil enggak ngerti apa yang aku lakukan itu benar atau salah. Ketika aku pulang, ditendang gelundung sampai 10 meter. Ketika aku dipukul dengan sapu, tugel dadi loro. Ya. Di sini rasanya sakit. Ya. Haleluya. Saudaraku yang Islam Yesus. Ada yang dari kecil mengalami hal-hal yang berbeda. Ada satu trauma. Tapi itu tidak untuk mempertahankan kebenaran kita sendiri. Enggak bisa. Kita harus pangkas. Apapun ya, yang melekat di dalam kehidupan saudara, yang menyakiti kehidupan saudara, saat ini letakkan itu di bawah kaki Yesus. Amin. Amin. Kalau masih ada yang sakit, rasa disakiti, aduh suamiku dari aku nikah sampai saat ini, aduh bojoku dari aku nikah sampai saat ini, aduh anakku bayi ceprot, ngewek nyusahke sampai gede. Rasanya sakit. Orang tuaku, aduh jabang bayi. Pagi hari ini kita patahkan. Kita taruh di bawah korban Kristus. Katakan amin. Supaya saudara bebas. Ya, jangan terus kalau dengar firman Tuhan mengalami kontraksi. Bagus memang. Cuma jangan terus-terusan, tandanya saudara terus sakit. Betul kan? Saudara dengar firman Tuhan sakit. Kontraksi. Loh, berarti saudara itu tidak sembuh-sembuh. Ya. Nanti kita akan bicara terus ke sana. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dengan masih mempertahankan traumatik kehidupan lama. Lukas 5 ayat 37 sampai 38. Ini katakan demikian. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ya. Yang 18, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Saudara memahami perkataan ini? Dengan apa yang dikatakan firman Tuhan tadi?
kalau kita mengalami traumatik masa-masa lalu, itu jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan seperti ini loh. Kita ini sudah hidup baru dalam Tuhan. Ya, haleluya, mendengar firman, orang-orang yang hidup dalam baru mendengar firman Tuhan itu biasa-biasa. Tapi kalau dia tidak mau, ya hidup baru, dia terus mempertahankan kehidupan lama, ya nek dengar firman Tuhan kayak sing kantong tadi, leboknya mesti jebol. Nesu ning ati. Pendeta ning nganyelke nek ngomong ning mimbar sak-sake dhewe. Wah, macam-macam. Ya toh. Koncoku nek nasihati, wah teman pelayananku nek ngomong iki malah kaya yo awake dhewe. Ya. Saya katakan semua orang kita ini tidak ada yang sempurna. Amin. Amin. Saya enggak. Loh, nek pendeta enggak. Tapi ketika kita menasihati, kita mendengar sebuah nasihat, jangan oh yo sapa sempurna, oh ya suci sok suci dhewe. No, tidak. Kalau orang menasihati, kalau orang ngomong dengan kita, terima itu. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Ambil sari-sarinya. Amin. Ya. Kata firman Tuhan kita harus saling menasihati, itu 1 Timotius. Kita harus saling menasihati. Haleluya. Jadi kalau ada teman seiman, apalagi tim diakonnya datang ngobrol, nasihati, ngomong, halah, yo. Gitu. Haleluya. Ya, supaya kehidupan kita ini tidak terus mengalami kontraksi ketika kita mendengar kebenaran Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Artinya kita mengalami kesembuhan. Next. Sebentar, itu sudah ya. Haleluya. Terus kemudian dengan kompromi terhadap dosa. Nah ini perhatikan baik-baik. Kalau kita mau memahami jiwa yang sakit ini, ya, haleluya. Saudaraku yang saat kita mengalami kontraksi, dengan apa? Dengan kompromi terhadap. Kita mulai mengadakan negosiasi dengan dosa. Ini tanda-tanda. Ya, haleluya. Ini tanda-tanda jiwa kita sakit. Ya, lahirnya ketidaktaatan, pemberontakan, ya, mempertahankan traumatik kehidupan lama, kemudian kompromi terhadap dosa. Ini tanda-tanda. Ini tanda-tanda, haleluya, kita ini mengalami jiwa yang sakit. Jiwa kita sakit, bukan sakit jiwa loh. Jangan dibalik. Sakit jiwa, bukan. Jiwanya hati dan pikiran kita sakit. Ya, seperti tadi dikatakan. Kompromi terhadap dosa, mulai kompromi. Ya, ini berbahaya sekali. Kompromi terhadap dosa. Nanti saudara baca di rumah aja. Roma 1, 29, 32. Ini sudah jam 7.51. Ya, nanti terlambat nanti kita terlalu betul ya, kok punjul nanti waktunya main ngomong angel sore ya. Haleluya. Dengan kompromi terhadap dosa. Atau kita baca sedikit aja. Tolong tampilkan Roma 1, 29, 32. Terus next. Langsung saja. Yang 31. Terus 31, betul ya? 32, langsung. Ini 32 ya. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah ini sih. Saudara nanti kalau baca di rumah semuanya lebih enak. Ya, nanti sakit takutnya waktunya luput. Haleluya. Mulai kompromi nih. Walaupun mengerti, tapi seringkali kita yolah cincai lah. Kata orang-orang dagang ya. Cincai lah, gak apa-apa. Lah cek sidik we. Alah mau kepiuran, alah mau anune. Ya mungkin kalau haleluya ada orang yang dagang terus ada remuan. Alah mau remuan we, padahal remuannya di kelompok kita oke.
yang bawa ini juga pengennya remuannya dikelompok ke bati. Kami sering kali, "Olah mau remuan wek." Ya, mau remuan wek. Kompromi. Nah ini bahaya. Mulai negosiasi. Apa lah yang tadinya ngelawan, saudara yang hidup dalam kebenaran karena mendengar firman Tuhan, firman Kristus, ya, menentang setiap dosa, mulai di hati. Rapopo sidik, lah masalah. Allah sidik. Nah ini bahaya. Ini menunjukkan jiwa kita sakit. Perhatikan baik-baik. Ketika kita mulai ada kompromi dengan dosa, berarti jiwa kita mulai sakit. Jangan. Ya, nanti kalau jiwa kita sakit, kita akan mengalami kontraksi. Dengar firman Tuhan, dengar kontraksi, surah pena. Ya, pengennya terus hidup di dalam, justru masuk di dalam lebih lagi dosa. Orang kalau sudah mulai nego, longgar, bahaya. Ya, bahaya. Dosa itu, seringkali saya katakan, itu seperti, tidak kelihatan, merambat. Ya, seperti apa nih? Gatel tuh. Ya. Ora ketok ngerti lho kok. Bagi oblake wulu ulet. Ulete sreneng ning wulune jek tinggi lho kok gatel. Dosa tuh. Ketok semua. Tapi bulu-bulunya itu seringkali membuat kita gatel. Bulu iblis itu seringkali membuat kita gatel kalau kita enggak waspada. Katakan amin. Hanya waspada. Ya, haleluya. Jangan sampai korban Kristus menjadi sia-sia. Next. Ya, haleluya. Saat kita menolak pertobatan, bagaimana kita memahami jiwa kita sakit? Saat kita menolak pertobatan. Ya, saat kita menolak pertobatan. Ya, haleluya. Ini 1 Samuel 28:7 ini menceritakan tentang Saul di Endor. Tidak perlu saya ceritakan lagi ya, Saul di Endor. Harusnya dia itu sudah kejepit itu bertobat lari kepada siapa? Tuhan. Memang jawaban Tuhan seringkali saya ngomong nganyelke, orang dangdang. Ini seperti yang dialami Saul. Ketika kita berdoa seringkali mana jawaban Tuhan? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Buktinya mana Tuhan? Lelet. Haleluya. Hati-hati. Kalau kita mulai berpikir seperti itu, kita seperti Saul. Ya, hati-hati. Kita akan seperti Saul. Kemudian apa yang dilakukan Saul? Tidak mau bertobat. Gak mau. Justru dia lari kepada ilah-ilah dunia. Ya, dia ngomong, carikan aku seorang perempuan yang bisa memanggil arwah. Wow. Jelas ini kuasa setan. Ya, haleluya. Saudaraku yang dalam Yesus, ini Saul menolak untuk bertobat. Sebetulnya kalau Saul mau, dia harus menanti saat Tuhan. Tenang saja, ketika Tuhan berdoa terus biarin. Sampai Tuhan melihat air mata Saul. Kumpul seperti Daud. Ya, ketika menghadapi keputusan Tuhan, dia berdoa, taruh apu di kepala. Walaupun Tuhan ngomong tetap no, dia nggak masalah. Dia tetap tersenyum dan mengikut Tuhan. Akhirnya Daud mendapatkan kemenangan hidup. Ya, kemenangan hidup. Saul hancur. Ya, jangan saat kita menolak pertobatan, nah itu salah satu tanda jiwa kita sakit. Kalau kita ada dosa, kemudian di sisi lain, ini tanda-tanda jiwa kita sakit. Diomongin firman Tuhan mau nurut. Ya, haleluya. Enggak lah. Melakukan aktivitas ibadah hanya sekedar. Nah ini bahaya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dalam Yesus. Saat kita menolak pertobatan. Dengan apa? Dengan hidup berdamai dalam keresahan, ketidaktenangan. Haleluya. Ya. Uriping keresah terus
ning ati gembrungseng terus rapopo. 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 Ora apa-apa. Saudaraku yang dalam Yesus, kalau hatimu resah, hatimu gelisah, pikiran kita gak menentu, cari, lari kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan biarkan itu melambrang. Hati-hati, nanti kalau dibiarkan melambrang, jangan-jangan saudara nanti akan lari ke karaoke. Ya, dulu saya menghadapi para pengusaha, para anak-anak muda juga, orang-orang yang tertolak di rumah tangganya. Dulu saya kerja begituan. Ya. Ya. Nek tak tanya, wah bos, kok sampai sini? Alah timbangan neng omah mumet. Siapa yang saat ini di rumah mumet? Wah timbangan neng omah mumet, neng kene wae. Ya, neng kene wae. Neng omah ngetokke 30.000, neng gone posku ngetokke 1 juta. Pilih sing ngetokke 1 juta. Itu nek wong mumet. Nek wong ora mumet, wegah. Pilih ngetokke 30.000 apa 1 juta? Nek wong ora mumet sipane iki ku sesuk tanggo susu anakku. Iki sesuk tanggo. Ya kan? Timbanganmu mbok nukokke gelang bojoku, anting bojoku nek cukup. Ya kan? Nek normal. Tapi kalau jiwanya sakit, golek. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sepertikan orang-orang ini. Orang-orang yang seperti ini dimanfaatkan oleh iblis. Ya termasuk saya dulu golongan iblis. Ya penak anak ngono, pilih sing ndi Mas? Pilih sing ndi? Ah, milih nu mana? Nu eta ta. Nu aya eta nata. Oh, sebelah tuh. Kamu dengar enggak mau tahu, enggak usah tahu ya. Ya sebelah tuh, sekian lah. Ya saya enak punya jam 750 gratis. Dimanfaatkan oleh iblis. Orang-orang yang jiwanya sakit. Ya kan? Bayar lah tuh. Casna genep jam. 6 jam. Bayar. Orang yang sakit itu seperti itu. Ya. Padahal di rumah enak, tapi perasaannya tidak enak. Sehingga banyak teori harus begini. Sebetulnya teori-teori itu untuk apa? Mengatasi jiwa-jiwa yang sakit. Nah kalau saudara datang ke gereja terus mengalami itu, ya gue ngopo. Ya makanya saya katakan kalau saudara tidak betah di rumah, tanya, jiwamu sakit enggak? Glepak, bingung. Ya, tapi bukan pengen lunga dolan karo bojone saya nek ndak betah ning omah karo bojone sih ora apa-apa dolan rekreasi. Iki pengine alah jiwamu sakit tuh. Ya. Jiwamu sakit tuh, ndak punya ketenangan. Jiwamu sakit. Ya, ayo pagi hari ini datang kepada Tuhan, taruh di bawah kaki Tuhan, minta ampun. Bereskan jiwamu supaya enggak sakit. Haleluya. Ya. Menolak untuk bertobat ini bahaya. Dengan hidup berdamai dalam keresahan ketidaktenangan damai. Ya Yeremia 6 ayat 16 mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Loh itu loh, kondeleng gitu ya, koreksi, dilihat, flashback. Tanyakan jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Kita seringkali suruh lihat jalan kita. Mana yang baik? Kalau yang baik, lakukan. Jangan menolak pertobatan. Saudaraku yang dalam Yesus. Tidak mau tenang. Tidak mau hidup dalam ketenangan. Kau lihat terus flashback, lihat ke belakang, lihat hidupmu. Kalau ada yang baik, tempuh itu. Kalau orang Kristen yang baik yang mana? Yang mendengar firman Tuhan. Amin. Betul enggak kira-kira? Iya dong.
Kalau kita menjadi orang Kristen, ukurannya ketika kita melihat ke belakang, ada sesuatu yang baik, itu adalah ketika orang itu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, haleluya, puji nama Tuhan, saudaraku yang dalam Yesus. Dengan tidak menghiraukan lagi salib Kristus. Nah, ini yang paling parah. Ya, yang paling parah. Haleluya. Saat kita menolak pertobatan. Dengan apa? Yang paling parah itu ada dengan tidak menghiraukan lagi salib Kristus atau korban Kristus. Bodoh. Kristen ya wis ben KTP wae. Kristen ya wis ben. Sing penting aku enek wadah nek nggo nikah ning gereja. Ya. Sing penting aku duwe rekan bisnis ning gereja. Sing penting aku bisa bersosialisasi di gereja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak lagi menghiraukan salib Kristus. Ya, padahal korban Kristus, salib Kristus itu menginginkan kita itu untuk bertobat secara benar. Dia berkorban berdarah-darah. Ya, tubuhnya luar biasa tercapit-capit. Itu semua diinginkan untuk saudara bisa memperoleh pertobatan. Memperoleh janji Kristus. Ya, anugerahnya. Saudaraku yang bukan menolak justru. Nah ini berbahaya. Seringkali kita menolak seperti orang Israel. Orang Israel itu gambaran kita secara rohani. Apa yang dilakukan Israel ketika menghadapi salib Kristus? Ya, di dalam Matius 27-25 dikatakan salibkan dia, tolong di ini apa namanya, darahnya biar tertanggung atas kami. Ya, dan setelah itu menjawab biarlah darahnya ditanggungkan atas kami, ya, dan atas anak-anak kami. Salibkan dia, salibkan dia. Wow. Menolak salib Kristus. Akibatnya apa? Seringkali saya ngomong ya, Israel dipecah sampai zaman modern. Tersebar diaspora. Sampai mereka harus mengalami penganiayaan luar biasa. Ya, zaman Hitler. Banyak sekali lah masa-masa penganiayaan orang Israel. Zaman Hitler luar biasa. Ya, mereka seperti binatang. Hanya diserok dengan alat berat. Luar biasa. Ya, dilempar-lempar seperti mayat binatang. Kenapa? Karena dia menolak korban Kristus. Biar darahnya ditanggungkan atas kami dan anak. Ya, meriak, salibkan dia. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, coba renungkan pagi hari ini. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Pertanyaannya pagi hari ini, saudara menerima secara keseluruhan atau tidak? Bagian yang bisa menjawab saudara. Kalau saudara mengatakan aku mau terima tubuh dan darah Kristus, aku tidak menolak, aku akan terima itu. Saudara harus memiliki jiwa yang sehat, terlepas dari apa yang kita bicarakan di atas tadi. Ya, kalau saya ulang lagi nggak gayeng, ya, terlalu. Kalau saudara mau terima ini, berarti saudara siap. Ya, haleluya, melakukan firman yang di atas tadi, yang sudah kita dengar. Yuk, ketika kita dengar kebenaran, jangan mengalami kontraksi. Orang senang tegang, was. Ya, haleluya, jangan menolak kebenaran, menolak salib Kristus. Pagi hari ini saya katakan, ayo, perjamuan kudus pagi hari ini akan menuntaskan dosa-dosa kita. Amin. Amin. Sudah percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus? Ya. Yang percaya akan diselamatkan. Yang percaya akan dihapuskan dosanya.
dan layak masuk dalam kerajaan surga. Haleluya, saudaraku yang kasih dalam Yesus. Ya, mari pagi hari ini kita lepaskan segala kebebalan hati kita. Untuk kita terus sakit, senang rasanya sakit. Ya, senang menikmati rasa sakit. Ini bahaya. Haleluya. Next. Ya ini. Keadaan ini tidak yang akan menjadikan mumi bagi jiwa kita yang sakit. Menjadikan mumi itu ngawit. Kalau kita ini hidup berdamai dalam keresahan, ya ketidaktenangan, terus kemudian kita tidak menghargai salib lagi, kita ini akan menjadikan rasa sakit kita ini, jiwa kita yang sakit ini mumi. Mumi itu apa sih? Mayat yang diawetkan, ya kan? Saya yakin saudara juga tahu. Jadi kan mumi, awet. Menjadi orang Kristen, seringkali saya ngomong dari indil-indil sampai ondol-ondol terus. Sampai sak mati nih, masih karakternya tidak berubah-berubah. Tidak bertobat-bertobat. Ini menjadikan sakit, jiwa yang sakit ini mumi. Nek mumi zaman saya larang. Nek zaman dhisik medeni. Saya ya medeni nek dibuka. Ya. Menakutkan orang. Kalau kita tidak mau bertobat. Jiwa kita sakit sebagai orang Kristen, terus sakit. Kita ini akan menjadi mumi di hadapan orang lain. Nyeremin, medeni. Ya, haleluya. Ngisin sebagai orang Kristen. Pagi hari ini saya katakan mari kita taruh semua. Ya, haleluya. Di hadapan Tuhan. Disampaikan dan menjadikan kita tidak akan pernah mampu meraih anugerah Tuhan. Dan ini sangat disayangkan. Seperti Saul yang tidak pernah meraih anugerah Tuhan. Matinya dipermalukan. Tergantung di atas pintu gerbang kepalanya. Dipermalukan. Dia dan anak-anaknya. Ya, kalau orang masuk dalam karakter yang dijelaskan di atas tidak hati-hati. Maka orang itu akan masuk aniaya. Masuk dalam kecelakaan. Ya, dipermalukan secara luar biasa. Ya, dan jangan-jangan sampai anak turunnya. Makanya saya katakan mari pagi hari ini kita harus hidup sehat. Katakan amin. Saudara mau sehat? Yuk kita sama-sama, aku mau sehat. 1, 2, 3. Aku mau sehat. Sekali lagi, aku mau sehat. Sekali lagi, aku mau sehat. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya kita percaya. Ya, kalau kita sehat, kita akan meraih anugerah Tuhan. Mari, perjamuan pada pagi hari ini. Kalau saudara percaya, ini akan menyehatkan ya kehidupanmu dan kehidupanku. Haleluya. Ya, ini akan memberikan kesehatan buat saudara dan saya. Kita tutup Alkitab kita. Kita renungkan firman Tuhan. Kalau saat ini masih ada yang sakit. Sakit apapun itu. Sebab sakit itu kan bentuknya cuma flu. Ya, bukan hanya batuk. Tapi hati kita seringkali sakit. Ya, kenapa? Seperti yang diterangkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tolak apapun yang dari iblis. Mari kita terima semua apa yang dari Tuhan. Apalagi pagi hari ini. Kita sama-sama terima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Kita pujikan darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh. Haleluya. Saya undang saudara bagi berdiri. Haleluya. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan. Zaman kudus hamba Tuhan silakan maju ke depan. Haleluya. Sukacitaku penuh bermasmur bagimu karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Amin. Ku
Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu telah Engkau bentangkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya apa yang telah keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan mampu merema, memberikan sesuatu yang ilahi untuk kami hidup tidak sakit jiwa Tuhan. Ajar kepada kami untuk kami tidak gampang memberontak saat Engkau tegur, saat Engkau ingatkan dosa kami, agar kami tidak menyia-nyiakan pertobatan kami. Ajar kepada kami Bapa untuk terus hidup takut dan gentar kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau menjadi mumi. Sekarang teguhkan apa yang telah kami dengar, yaitu dengan tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit apapun yang kami derita saat pagi hari ini, Engkau akan lepaskan, Engkau akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Bapa, agar setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan. Dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, dalam perang Tuhan berikan kemenangan. Kami percaya dalam pergumulan Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan terima roti dan anggur ini, kami serahkan hamba-Mu yang akan melayani dan membagikan. Kami percaya dalam berkat kasih karunia-Mu, kami akan terima roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang abadi. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Yang tidak minum dari silakan maju depan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan, ku dijadikan. Bersama-sama katakan baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau jadikan kita saat ini baru dengan melepaskan setiap ikatan dosa dalam kehidupan kita saat ini. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mengerti, tetapi apapun itu, sekarang taruh di bawah kaki Tuhan. Taruh di dalam anugerah Tuhan pagi hari ini. Supaya saudara dilepaskan. Kalau ada yang sakit, apapun itu, berserah pagi hari ini. Berserah dalam nama Yesus. Supaya kita tidak dihantui dosa. Kita tidak masuk di dalam areal dosa terus menerus. Mari kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala anggur roti yang telah kita terima. Haleluya. Haleluya. Tubuh Kristus ini akan menyembuhkan. Amin. Tubuh Kristus ini akan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus ini akan menyembuhkan engkau. Dengar firman Tuhan baik-baik. Dengar firman Tuhan baik-baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya saudara bahwa roti ini adalah tubuh Kristus. Kita minum, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengalami kesembuhan Tuhan. Hati kami diperbaharui Tuhan. Amin. Tidak mengalami sakit lagi Tuhan. Kami menjadi manusia yang baru. Dan juga penyakit fisik kami saat ini dilepaskan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Dengan doa kami saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami sebagai manusia yang lemah. Banyak dosa yang masih ada dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini Engkau ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu darah-Mu mampu mengampuni kami Tuhan. Menjadikan kami kudus. Dan menjadikan kami layak masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kuduskan kami. Ampuni Tuhan. Sebab dosa yang dalam kehidupan kami seringkali menjadikan kami tidak berkenan. Dan menjadikan kehidupan kami mengalami kesulitan. Terima kasih. Mari saudara. Ketika engkau bersalah di hadapan Tuhan. Tidak hidup kudus di hadapan Tuhan saat ini. Katakan pada Tuhan, ampuni aku. Kita akan tinggi-tinggi di atas kepala anggur yang telah kita terima. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percaya saudara bahwa anggur ini adalah darah Kristus. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Sekian lama beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Kami dibebaskan dalam nama Yesus. Kami mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Amin. Engkau melihat tangan-tangan kami Tuhan. Kami percaya Engkau memegang tangan kami, mengangkat hidup kami, menjadikan kami baru. Terima kasih Tuhanku yang baik. Terima kasih kami mengucap syukur untuk segalanya. Pagi hari ini Engkau telah memimpin. Oh Tuhan, haleluya ibadah ini. Haleluya, dengan perjamuan kudus kami yakin dan percaya. Engkau Tuhan akan membawa kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti bicara, tapi firman-Mu terus berdengung dalam hati kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kamu sudah terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk saudara, ada pengumuman sedikit. Ibadah untuk minggu kedua akan diadakan seperti ini, pagi jam 7 dan sore jam 5 sore. Ya, saya mohon bagi pemuda maupun remaja bisa mendukung ibadah di ibadah raya di sore. Ya, cukup sekian. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, mungkin gak ada pengumuman lagi? Nggak ada ya? Oke. Saudaraku yang dalam Yesus, saya dan percaya saudara akan saling bisa mendukung ibadah yang kita adakan yang masih 2 kali. Dan tetap imbauan saya yang masih muda-muda, tolong bisa menghadiri aktif di ibadah raya 2. Ya. Sempatkan waktumu untuk Tuhan terlebih dahulu. Ya, jadi supaya kita bisa ada ibadah dengan semangat. Ya, kaum muda, remaja, baik juga yang masih muda-muda, utamakan ibadah sore. Ibadah pagi bisa kita berikan bagi yang memang sudah sepuh. Ya, jadi kalau ada anak muda yang datang pagi berarti dia sepuh. Ya. Ya, berarti sudah menganggap dirinya tuwek. Ya, makanya saya serukan untuk yang muda-muda untuk datang ke ibadah raya 2 ya, supaya kita bisa terus ini menjadi planning kita ya, menjadi planning kita supaya kalau terus begini nanti masa pandemi sudah selesai, ibadah ini pagi maupun sore bisa berjalan terus dan bisa diisi jiwa-jiwa baru. Amin. Amin. Saudara siap mendukung? Amin ya, tapi jangan dukung di pagi terus loh. Supaya kita mampu menjangkau jiwa-jiwa baru. Karena saya lihat Tuhan sudah menyediakan wadah-wadah di berbagai tempat ya. Nanti bisa di sana dijadikan pos PI, terus cabang, kemudian bisa menyatu di tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Saya dan percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Maka
Kita akan sama-sama berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan. Kalau kami telah merampungkan Tuhan acara ibadah ini dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terus mengalir. Bapa, kami yakin dan percaya ketika kami keluar dari tempat ini, kuasa-Mu pun akan terus mengalir. Kami yakin dan percaya saat ini karena kami telah dibebaskan. Kami tidak memiliki jiwa yang sakit lagi Tuhan, tetapi kami memiliki jiwa yang sehat untuk menerima berkat-berkat surgawi. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, sebelum pulang, hamba berdoa kiranya Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan atas kehidupan jemaat-Mu Kampung Sewu. Tuhan, haleluya, memberkati apapun yang mereka lakukan Tuhan. Haleluya, juga tangan-tangan yang diserahkan berkat bagi gereja tempat ini, biarlah kita kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Haleluya, terutama jemaat-Mu Kampung Sewu, baik itu persembahan siap ibadah, baik janji iman, capan syukur, korban tatangan, tali kasih, terutama 1/10 maupun buah sulung milik Engkau yang sudah dikembalikan. Hamba yakin dan percaya Engkau akan buka tingkap-tingkap langit, seluruh berkat surgawi akan Engkau curahkan sehingga jemaat Kampung Sewu berkelimpahan. Saat ini Tuhan, kembali hamba berdoa, kalau ada yang sakit biarlah Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Demikian pula yang susah, Engkau sendiri yang menghiburkan mereka, yang dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan Tuhan, yang dalam pergumulan Engkau berikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan, yang undur biarlah Engkau sentuh hati mereka, sentakkan hati mereka supaya Engkau boleh kembali datang menghampiri tahta-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Demikian pula para manula dalam setiap kelemahan tubuh mereka, kekuatan iman terus Engkau berikan. Dan jemaat-Mu Kampung Sewu yang ada di luar kota maupun di luar pulau, bila Engkau juga memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Sekarang saudaraku yang dalam Yesus, mari kita angkat hati dan tangan kita. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, diberkatilah kiranya segala pekerjaanmu, usahamu diberkati, keluargamu diberkati, engkau yang masih sekolah dan kuliah diberkati, dan yang mencari pekerjaan diberikan yang terbaik. Sekarang pulanglah kalian dengan bawa berkat anugerah surgawi, kasih daripada anak yang tunggal yaitu Yesus, dan di dalam naungan penyertaan Roh yang ajaib menyertai saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali dengan permainan menjemput kita sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Selamat pulang, Tuhan memberkati.